Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kamu mengingat atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Ayat ini memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah secara luas. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala ini bukan kita lagi sedih, lagi kecewa. Mengingat Allah Subhanahu wa taala ini lagi dalam keadaan rugi. Tetapi mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, yazkurullah ala kulli ahyani, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim, mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. La yazalu lisanak ratban min zikrillah ta'ala, hendaklah senantiasa selalu lidahmu itu basah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan basahnya lidah kita itu menghibah atau dusta. Kaum muslimin yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perbedaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir? Ini kata Rasulullah, perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir, mathalul ladzi yazkuruna rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu mathalul hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Memang hidup, memang fisiknya itu hidup, badannya kuat, tetapi hatinya kosong, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, fazkuruni azkurkum, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalimat-kalimat zikir itu banyak sekali dari Rasulullah. Ada yang ma'thurat, tetapi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir, seutama-utama zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalimat ini seseorang yang meninggal sempat mengucapkannya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang malas tidak mau berzikir kepada Allah? Orang yang malas tidak mau berzikir kepada Allah, maka sungguh sia-sia hidupnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat dari zikir-zikir yang kita ucapkan? Apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Setidaknya ada 3 manfaat. Yang pertama, tujuan kita berzikir kepada Allah itu adalah untuk membersihkan hati kita. Karena di dalam hati kita ini ada penyakit takabur, sombong, sum'ah, kemudian riya, iri, dengki. Itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang akan bisa mengobatinya adalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, inna likulli syai'in safala, inna safalatil qulub bi zikrillah, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada penyucinya. Dan penyuci hati itu dari penyakit-penyakit adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membersihkan hati. Yang kedua adalah sebagai benteng dari godaan iblis. Kenapa kita berzikir kepada Allah? Sebagai benteng kita dari godaan iblis, laknatullah. Karena kerja iblis ini memang setiap waktu, setiap saat selalu menggoda kita. Kata Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin.
Barang siapa yang melupakan Allah, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan syaitan itu sebagai teman akrabnya. Kalau sudah syaitan sebagai teman hidup kita, maka sebuah ide, gagasan, pemikiran, bahkan tindakan-tindakan yang kita lakukan itu adalah bisikan-bisikan daripada syaitan. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitan jatim fa idza sahara fala waswas fazkurullah khanas. Kata Rasulullah bahwa syaitan itu menyelinap, mendekam di dalam hati kita. Masuk dia ke dalam hati kita ketika kita lupa. Fa iza sahara fala lupa waswasa, dan dia membisik-bisikkan. Kata Rasulullah, fazkurullah khanas. Apabila kamu mengingat Allah, maka setan itu akan lari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena setan ini, iblis ini sudah menjadi janjinya ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Bahwa setan ini memang dia berjanji untuk mendatangi kita, menggoda kita dari arah depan, belakang, dari sebelah kanan, sebelah kiri. Wala tajidna aktsarahum syakirin. Niscaya engkau mendapati mereka termasuk sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kenapa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tasdidul iman, untuk memperkuat, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, jadidu imanakum. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa tajdidu alaina? Bagaimana kami bisa memperkuat, memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aksaru qauli la ilaha illallah. Perbanyak kamu mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sifat iman ini adalah labil atau fluktuatif, turun naik, maka mari kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah